warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di tempat ini, Bapak Ibu ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah curahan rahmat bisa sampai kepada kita yang insya Allah masih konsisten menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan call sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu terkait dengan manfaat kita menabung atau manfaat kita berinvestasi emas. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang mulai dari saat sekarang ini mungkin sudah ada yang mulai menabung atau berinvestasi terkait dengan emas ya. Sudah ada Bapak Ibu ya. Baik. Nah, mungkin kita baru ingin tanya-tanya dulu, kira-kira kalau kita mau investasi atau menabung emas ini kira-kira manfaatnya untuk apa? Buat diri kita sendiri ya, atau untuk masa depan kita ya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan 7 poin manfaat kita berinvestasi atau menabung emas. Apa saja itu Bapak Ibu? Yang pertama, kalau kita menabung emas, manfaat pertama yaitu harga emas cenderung naik. Setuju tidak? Kalau sekarang ini harga emas, apalagi di tengah pandemi saat ini ya, harga emas cenderung naik atau tidak? Atau turun? Cenderung naik ya. Baik, jadi sekarang ini baik di tengah pandemi, harga emas yang kita investasi, kita tabung itu pasti cenderung naik. Harga emas tidak ada setiap tahun, tidak ada turun. Dia nilainya stabil dan cenderung naik gitu. Kemudian manfaat yang kedua kalau kita menabung emas itu yang kedua, emas bisa dijadikan sebagai safe haven. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kira-kira apa itu safe haven? Nah, safe haven itu emas bisa dijadikan untuk mengamankan harta kita atau mengamankan aset kita. Karena dengan menabung emas, resikonya sangat rendah Bapak Ibu. Resikonya tidak tinggi, resikonya rendah. Kenapa? Walaupun di tengah pandemi saat ini kondisi perekonomian tidak menentu, harga emas tetap stabil bahkan cenderung naik. Jadi kalau kita mau simpan emas dalam jangka waktu lama, insya Allah nilainya tetap aman, nilainya tetap stabil, bahkan akan cenderung naik setiap tahunnya. Kemudian manfaat kita menabung emas yang ketiga yaitu dia zero inflasi. Dari Bapak Ibu tahu apa itu inflasi? Ada yang tahu tentang inflasi? Nah, baik. Kalau inflasi itu begini Bapak Ibu, saya contohkan ya, saya contohkan yang sederhana. Mungkin di tahun 2010 lalu, kalau menurut Bapak Ibu uang 100.000 yang kita bawa ke pasar, kita bisa beli banyak bahan kebutuhan kita sehari-hari untuk tahun 2010 lalu. Tapi kalau kita untuk tahun 2021 ini, uang yang 100.000 kita bawa ke pasar untuk kita belanjakan, kira-kira bisa beli apa Bapak Ibu? Mungkin hanya bisa beli satu macam kebutuhan saja Bapak Ibu ya. Setuju ya? Ya, baik. Itulah contoh inflasi Bapak Ibu. Memang nilai uangnya tetap sama, tapi kemampuan atau daya belinya itu berkurang. Artinya uang yang 100.000 10 tahun lalu itu bisa beli berbagai macam kebutuhan, tapi uang 100.000 di tahun ini itu hanya bisa beli satu macam kebutuhan saja kalau kita mau berbelanja ke pasar. Jadi nilainya tetap sama 100.000, tapi kemampuan atau daya beli untuk membeli barang kebutuhan itu berkurang. Nah, itu inflasi. Jadi kalau kita menabung emas ini itu zero inflasi, artinya tidak terpengaruh oleh inflasi. Sekarang manfaat emas yang keempat itu yang keempat adalah emas bisa diwariskan. Artinya kalau misalkan sekarang ini Bapak Ibu mulai menabung emas,
mulai mengumpulkan emas sedikit demi sedikit, itu bisa diwariskan untuk anak cucu kita nanti, untuk anak-anak kita nanti. Karena apa? Emas ini hasil investasinya bagus, dia memiliki risiko rendah, kemudian harganya stabil bahkan cenderung naik. Jadi bisa digunakan untuk warisan Bapak Ibu. Baik, itu manfaat emas yang keempat. Kemudian manfaat emas yang kelima, yaitu multiple use. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kira-kira multiple use itu kira-kira apa ya? Nah, baik, saya akan jelaskan ke Bapak Ibu. Multiple use itu, kalau kita punya emas bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Saya contohkan, misalkan dengan Ibu siapa Mama? Ibu Yeyen. Misalkan Ibu Yeyen punya emas 50 gram, simpan emas 50 gram. Nah, ketika Ibu Yeyen butuh dana, misalkan untuk menyekolahkan anak, misalkan butuh dana 30 juta, maka emas yang 50 gram ini tidak perlu dijual, digadaikan, dan Ibu Yeyen pasti akan dapat dana segar dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Ibu Yeyen tadi, yaitu untuk biaya sekolah anak. Nah, kemudian kalau misalkan kita butuh, misalkan tahun depannya Bu Yeyen butuh dana lagi untuk buka usaha. Nah, Ibu Yeyen tidak perlu cari dana kemana-mana, cukup gadaikan lagi emas Bu Yeyen yang sudah Ibu Yeyen tebus di tahun yang lalu. Manfaat kita menabung emas yang keenam yaitu aset terbaik. Artinya emas ini kalau kita tabung merupakan salah satu aset terbaik Bapak Ibu. Kenapa jadi aset terbaik? Karena bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan kita, dan bisa untuk kita gunakan misalkan kalau misalkan anak sekolah, kemudian untuk kebutuhan bisnis, kita bisa langsung cairkan Bapak Ibu tanpa harus menjual ya. Kita bisa langsung cairkan, kita cukup gadaikan saja, kita dapat dana untuk kita gunakan untuk kebutuhan misalkan untuk kebutuhan anak sekolah maupun untuk kebutuhan bisnis kita. Kemudian manfaat kita menabung emas yang terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu bisa mengontrol, dengan menabung emas bisa mengontrol sikap konsumtif kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya sikap konsumtif, sering boros dalam hal keuangan. Baik, jadi kalau kita menabung emas ini Bapak Ibu, kalau kita menabung emas, insya Allah sikap konsumtif kita akan terjaga. Kalau kita menyimpan uang, pasti di benak Bapak Ibu kalau ingin dapat lihat sesuatu yang ingin dibeli, pasti akan kepikiran. Karena kita punya uang, kita bisa gunakan uang kita. Nah, beda kalau kita punya emas Bapak Ibu. Kalau kita punya emas, kita tidak serta-merta berpikir untuk bisa mencairkannya, karena butuh waktu untuk mencairkannya. Kita harus gadaikan dulu baru bisa dapat dana segar. Jadi insya Allah kalau dengan menabung emas ini, insya Allah sikap konsumtif kita akan terkontrol. Jadi kita tidak akan konsumtif lagi. Kita akan berpikir dua kali ketika kita mau menggunakan emas ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting. Sampai di sini sudah jelas Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanyakan? Kalau sekarang itu yang cocok itu investasinya kita beli logam mulia atau perhiasan? Oh, baik. Kita kan suka perhiasan saja. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yeyen, di mana Ibu Yeyen menanyakan kalau untuk kita berinvestasi saat ini, kira-kira bagusnya kita investasi logam mulia atau perhiasan. Baik, kalau untuk sekarang Bu Yeyen, bagusnya ya, saya lebih merekomendasikan kalau untuk investasi saat ini yaitu dengan logam mulia. Kenapa? Karena logam mulia ini dia nilainya cenderung naik, dan dia emas 24 karat, dia nilainya tidak akan turun, dia stabil dan bahkan harganya akan cenderung naik dibanding dengan perhiasan. Kalau perhiasan itu bukan emas 24 karat Bapak Ibu ya, dia emas campuran, dan kalau kita misalkan jual sewaktu-waktu kita butuh dana, kita gadaikan atau kita jual sewaktu-waktu, pasti nilainya turun dibanding kalau kita menabung atau investasi logam mulia. Sudah jelas Bapak Ibu? Baik, ya.
Mungkin sampai di sini dulu sharing saya pada hari ini, dan sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan world sharing pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.